Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barung Kipriyati dari kelas MI 20A1, NIM 210-205, dan perkenalkan rekan saya. Nama saya Endra Setiawan dari kelas MI 20A1 dengan NIM 210-2038. Di sini saya akan menampilkan hasil kerja kami. 1. Jelaskan pentingnya keamanan sistem informasi. 1. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan secara cepat dan akurat. 2. Pentingnya nilai informasi. Informasi yang diinginkan hanya boleh diakses oleh orang tertentu. 3. Jatuhnya informasi ke pihak lain atau lawan bisnis dapat menimbulkan kerugian pemilik informasi. Contoh produk dan proses development. 4. Terhubungnya LAN komputer ke internet membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole yang tadinya bisa ditutupi dengan mekanisme keamanan secara fisik. 5. Kemudahan, kenyamanan mengakses informasi berbanding terbalik dengan tingkat keamanan sistem informasi itu sendiri. 6. Tingginya tingkat keamanan, semakin sulit, tidak nyaman untuk mengakses informasi. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan sistem informasi rentan terhadap gangguan. 1. Sistem yang dirancang untuk bersifat terbuka atau MIS internet. 2. Perkembangan jaringan internet networking yang amat cepat. 3. Sikap dan pandangan pemakai. 4. Aspek keamanan belum banyak dimengerti. 5. Menempatkan keamanan sistem pada prioritas rendah. 6. Keterampilan, skill, pengalaman berkurang atau kurang. Soal nomor 2. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini yang serba online, jelaskan tantangan keamanan sistem informasi yang sedang tren saat ini. Berikan contoh kasus. A. Ketidakpedulian manajemen perusahaan. B. Lebih mementingkan reducing cost. A. Perbaikan sistem yang dirusak. C. Membutuhkan biaya besar. D. Tidak adanya perencanaan awal. E. Kebutuhan budget yang besar secara tiba-tiba. Contohnya, kunci pintu rumah. 1. Memiliki 2 kamar. Dampak tidak seberapa. 1. Hotel memiliki 200 kamar. Budget menjadi besar. Jika tidak budget di awal, akan dikagetkan dengan kebutuhan pengamanan sistem firewall, intrusion detection system, antivirus, disaster recovery center. Soal nomor 3. Berikan contoh algoritma kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan yang bersifat pribadi dan rahasia. Pengiriman pesan akan melakukan enkripsi, sedangkan penerima pesan melakukan deskripsi. Proses enkripsi dan deskripsi menggunakan kata kunci yang telah disepakati oleh pengirim dan penerima pesan. Untuk lebih memahami perkembangan kriptografi, maka dalam makalah ini akan diperkenalkan kriptografi klasik dan modern. Contoh kriptografi klasik: Caesar Crypher. Caesar Crypher merupakan teknik enkripsi yang paling sederhana dan banyak digunakan. 2. Binary Crypher. Binary Crypher adalah metode yang mengenkripsi objek teks dengan menggunakan serangkaian Caesar Cipher yang berbeda berdasarkan huruf kata kunci. 3. Hillkeeper. Hillkeeper sebuah cipher di mana plain stack dibagi menjadi kelompok terakhir yang berdekatan dengan panjang tetap sama dengan n, dan kemudian masing-masing kelompok tersebut berubah menjadi kelompok A yang berbeda.
Contoh kriptografi modern. Algoritma. Yang pertama, algoritma simetris. Algoritma simetris adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi deskripsi. Algoritma asimetris. Algoritma asimetris adalah pasangan kunci kriptografi yang salah satunya digunakan untuk proses enkripsi dan satu lagi deskripsi. Algoritma hibrida. Algoritma hibrida adalah algoritma yang memanfaatkan dua tingkatan kunci, yaitu kunci rahasia atau simetris yang disebut juga session key, kunci sesi untuk enkripsi data, dan pasangan kunci rahasia, kunci publik untuk pemberian tanda tangan digital serta melindungi kunci simetri. Soal nomor 4, berikan contoh algoritma steganografi. Kebanyakan paper atau riset tentang algoritma steganografi diterapkan pada citra berformat bitmap atau BMP dengan memodifikasi hasil LSB pixel secara langsung. Citra GIF adalah jenis citra terindeksi indexed image yang pertama kali diperkenalkan oleh CompuServe pada tahun 1987. Format GIF biasanya digunakan untuk menyimpan citra grafika komputer, citra ikonik, kartun, logo, animasi maupun citra natural. Stego, salah satu algoritma steganografi yang cukup sederhana pada citra GIF adalah Stego. Stego dikembangkan oleh Romana Macha pada tahun 1996. Algoritma Stego menyisipkan bit-bit pesan dengan metode LSB. Bit LSB dari nilai pixel yang menunjuk ke nomor entry pada palet diganti dengan bit pesan akibat menyisipkan tersebut. Penyisipan tersebut nilai pixel dapat bertambah 1 tetap atau berkurang 1. Namun karena nilai pixel merupakan pointer ke palet warna, maka nilai pixel yang baru setelah penyisipan LSB akan menunjuk ke warna berikutnya atau warna sebelumnya di palet yang tentu saja secara visual berbeda signifikan. Di sini soal nomor 5 akan dijelaskan oleh rekan saya. Soal nomor 5. Jelaskan tentang private key dan public key dalam keamanan sistem informasi. Private key digunakan dalam proses enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Private key bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemiliknya. Public key digunakan dalam proses enkripsi asimetris. Public key bersifat tidak dirahasiakan oleh pemiliknya, tapi siapapun boleh mengetahuinya. Soal nomor 6. Jelaskan berbagai sumber lubang keamanan sistem. Salah desain. Lubang keamanan yang ditimbulkan oleh salah satu desain umumnya jarang terjadi. Akan tetapi apabila terjadi sangat sulit untuk diperbaiki. Akibat desain yang salah, maka biarpun dia diimplementasikan dengan baik, kelemahan dari sistem akan tetap ada. Implementasi kurang baik. Lubang keamanan yang disebabkan oleh kesalahan implementasi sering terjadi. Banyak program yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengkodean. Akibatnya, cek atau testing yang harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Sebagai contoh, seringkali batas atau bound dari sebuah array tidak dicek sehingga terjadi yang disebut out of bound array atau buffer overflow yang dapat dieksploitasi atau misalnya override ke variabel berikutnya.
Lubang keamanan yang terjadi karena masalah ini sudah sangat banyak dan yang mengherankan terus terjadi, seolah-olah para programmer tidak belajar dari pengalaman. Soal nomor 7. Jelaskan fungsi firewall. Fungsi firewall pada jaringan komputer berguna untuk melindungi dari berbagai macam serangan komputer asing. Apabila dalam sebuah komputer terdapat sistem pengamanan firewall, maka bisa menjadi jika data komputer atau server web yang terhubung tidak bisa diakses oleh siapapun di internet. 1. Mengontrol dan mengawasi arus paket data. Fungsi firewall pada jaringan komputer yang pertama berguna dalam mengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Fungsi firewall tersebut juga mencakup modifikasi paket data yang datang dan mampu menyembunyikan sebuah IP address. Nomor 2. Menjadi pos keamanan jaringan. Selanjutnya, fungsi firewall pada jaringan komputer mampu mengontrol lalu lintas data ketika mengakses jaringan privat yang dilindungi. Seluruh lalu lintas baik yang keluar atau masuk jaringan harus melewati firewall agar dilakukan pemeriksaan, baik dengan cara menyaring, membatasi, atau bahkan menolak. Firewall sendiri yang akan bekerja menurut kriteria seperti alamat IP dan komputer sumber, port TCP atau UDP, sumber alamat IP dari komputer tujuan, port TCP atau UDP tujuan, serta informasi yang berasal dari header. 3. Mencatat aktivitas pengguna. Ketika pengguna komputer mengakses sebuah data, maka firewall akan mencatatnya sebagai dokumentasi atau log files. Adanya catatan data tersebut yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem keamanan komputer. Kemudian, fungsi firewall yaitu untuk melakukan autentifikasi terhadap akses ke jaringan. Yang keempat, mencegah bocornya informasi. Fungsi firewall pada jaringan komputer tidak hanya sekedar mencatat aktivitas pengguna. Firewall juga mampu mencegah kebocoran sistem informasi yang berharga. Mudahnya, firewall yang akan mencegah pengguna mengirim file berharga yang bersifat konfidensial atau rahasia ke pihak lain tanpa disadari. Selanjutnya, soal nomor 8. Berikan contoh kasus ancaman keamanan website dan cara menanganinya. Di sini ada kasus dari Shopback, kasus kebocoran data yang menimpa platform cashback reward serta kurator e-commerce asal Singapura. Shopback terjadi pada September 2020 lalu. Dalam keterangan resmi yang dibagikan oleh Shopback lewat email kepada seluruh penggunanya, disebutkan bahwa Shopback mengaku menemukan adanya akses ilegal ke sistem yang membuat data baru. Saat itu, Shopback memastikan bahwa informasi penting pengguna seperti password masih tetap aman dan terlindungi lewat enkripsi. Data kartu kredit pun juga tidak disimpan dalam sistem Shopback. Meski demikian, Shopback tetap menganjurkan penggunanya untuk mengganti password dan membedakan kata sandi baru mereka dengan aplikasi lainnya demi keamanan akun. Cara menanganinya, pengguna diharapkan melakukan enkripsi data untuk meningkatkan keamanan, melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan pengamanan web server. Kemudian penggunaan firewall. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.